Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak. Om Swastiastu. Selamat pagi Bu Aher. Om Apa Swastiastu. kabarnya? Om Swastiastu Bu Wayan. Baik Bu, baik. Aduh, saya agak sedikit ada sedikit keganjalan Bu Wayan. Saya ada merasa cemas karena ada sedikit permasalahan yang saya alami di kelas saya Bu Wayan. Oh, baik Bu. Walaupun saya merasa sedikit cemas begitu. Baik. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Mungkin Bu Wayan, kalau boleh, kalau Bu Wayan ada waktu, kalau tidak sedang sibuk ya, saya mau ada yang saya bicarakan dengan Bu Wayan. Bisa Bu? Baik Bu. Apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nanti? Begini Bu, saya ingin menemukan solusi dari apa yang menjadi permasalahan di kelas saya. Mungkin setelah saya bercerita dengan Ibu, saya bisa menemukan solusi-solusi yang bagus untuk kelas saya Bu. Selama ini saya menemukan satu masalah di kelas saya Bu. Mudah-mudahan saya akan mendapat gambaran apa yang akan saya lakukan setelah bercerita dengan Bu Wayan. Baik Ibu. Memangnya ada masalah apa ya Bu? Jadi begini Bu, ada salah satu siswa saya, apabila saya masuk pada pelajaran saya, siswanya tidak begitu semangat untuk belajar, tidak begitu semangat, kadang lemes, kadang bengong. Yang jelas dia tidak menunjukkan keinginan untuk belajar, tidak ada potensi belajarnya itu tidak ada begitu, tidak ada keinginan untuk menyemangati dirinya dalam belajar, terutama pada pelajaran bahasa Indonesia. Yang paling terlihat itu ketika pelajaran bahasa Indonesia. Bahkan tugasnya pun, ketika saya memberikan tugas, si anak ini tidak pernah membuat tugas, tidak mau mengerjakan kegiatan, tidak mau melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di kelas. Pokoknya dia terlihat agak murung begitu Bu. Jadinya saya pusing bagaimana caranya anak ini biar mau belajar ketika pelajaran bahasa Indonesia. Saya bingung bagaimana caranya menghadapi anak ini, bagaimana caranya biar dia mau semangat belajar di pelajaran bahasa Indonesia Bu Wayan. Baik Bu, berarti ada siswanya yang tidak semangat mengikuti pembelajaran Ibu. Iya. Ibu sudah menyelusuri penyebab dari masalah tersebut? Sudah Bu, saya sudah menelusuri. Saya sudah coba memanggil anak ini dan menanyakan penyebab dia tidak semangat dalam belajar. Mengapa dia tidak begitu suka dengan
pelajaran bahasa Indonesia. Padahal kan pelajaran lain juga saya yang mengajarkan gitu kan. Saya yang mengajar. Cuma pada saat mata pelajaran bahasa Indonesia, dia tidak mau, tidak bersemangat dalam belajar. Begitu Bu Wayan. Baik. Lalu dari pengamatan Ibu, mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran Ibu? Eh, Menurut pengamatan saya, setelah saya melakukan pengamatan terhadap anak ini, Ya. dan menanyakan langsung permasalahan yang dialaminya, ternyata anak tersebut tidak begitu suka dengan pelajaran bahasa Indonesia. Dia tidak suka dengan pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian kalau bahasa Indonesia itu biasanya kan banyak teksnya ya, banyak bacaan. Yang membuat dia malas itu ya membacanya. Terlalu banyak bacaan. Ketika menjawab satu soal, bacaannya banyak. Itu yang membuat dia tidak semangat. Karena si anak ini malas membaca, begitu. Beda halnya dengan pelajaran yang lainnya. Kalau bahasa Indonesia, di mana-mana pasti bertemu dengan teks yang lumayan panjang. Itu salah satu penyebab dia tidak menyukai pelajaran saya, berdasarkan pengamatan, dan saya bertanya langsung kepada si anak. Ya intinya itu karena terlalu banyak teks katanya, terlalu banyak wacana ketika menjawab. Padahal cuma menjawab, dia bilang, padahal cuma menjawab satu pertanyaan, teksnya panjang sekali Bu Guru, begitu katanya. Begitu. Iya, Berarti anaknya itu karena teksnya panjang-panjang, berarti dia tidak lihat teks saja panjang, jadi bosen, nggak mau mengikuti iya. pelajaran Ibu. Baik. Nah, kira-kira apa kondisi ideal yang Ibu harapkan pada anak tersebut? Ya sudah pasti ya, saya ingin mengharapkan murid ini bisa mengikuti pelajaran bahasa Indonesia dengan baik seperti murid-murid lainnya. Saya ingin menggambarkan ke anak ini bahwa belajar bahasa Indonesia itu menyenangkan begitu, biar tidak membosankan karena terlalu banyak bertemu teks, begitu Bu Wayan. Baik. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid? Jadi berdasarkan pengamatan saya, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran yang baik Bu Wayan. Selama ini saya hanya memberikan teks ke anak-anak, disuruh baca, kemudian menjawab soal yang di bawahnya, menjawab soal berdasarkan teks, selalu seperti itu. Mungkin itu yang membuat anak ini bosan ya, bosan dengan selalu diberikan teks, selalu seperti itu, sehingga membuat si anak bosan. Itu juga yang membuat anak ini tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Jadi Bu, hal yang akan saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar anak, agar semua anak memperoleh kebutuhannya sendiri, belajar sesuai dengan kebutuhannya sendiri. Jadi dia bisa semangat lagi untuk belajar bahasa Indonesia. Ya, baik. Ternyata di sini tentang metode pembelajaran Ibu ya. Berarti selama ini yang Ibu terapkan, apa ada kira-kira metode yang pernah berhasil yang Ibu terapkan di kelas? Selama ini selain metode sebelumnya, saya pernah menerapkan metode
yaitu dengan cara membuat ice breaking misalnya, dengan pesan berantai. Nah, pesan berantai ini kan bisa dikaitkan dengan bahasa Indonesia. Jadi pada waktu itu siswa melakukan pesan berantai ini secara berkelompok. Ya, kita melakukan ice breaking dengan berkelompok dan menyampaikan pesan yang dibaca secara berantai dari depan sampai ke belakang. Nanti yang di belakang menyampaikan lagi ke apa yang didengar dari depan. Itu ya, kalau dengan cara seperti ini otomatis anak-anak membaca teks begitu. Otomatis anak-anak membaca teks. Dengan cara ini pesan yang disampaikan dari depan ke belakang, pesan berantai ini masih berupa teks, masih berupa kalimat lah, minimal. Setidaknya anak-anak membaca yang disajikan, tetapi dilakukan dengan teknik game yang sesuai dengan pembelajaran, dan hasilnya seluruh siswa terlibat dan pembelajaran berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Begitu, Luar Bu biasa Wayan. ya, Bu. Jika di rating di angka 1 sampai 10, menurut Ibu seberapa tingkat keberhasilan metode yang Ibu lakukan untuk menarik minat belajar murid? Menurut saya bisa memberikan rating dari skala 1 sampai 10 itu dari metode pembelajaran yang saya lakukan. Kira-kira saya memberikannya 8 sampai 9 lah, Bu. Begitu, Bu Wayan. Baiklah. Selanjutnya, apa saja rencana yang Ibu lakukan dan apa langkah-langkahnya? Yang akan saya lakukan adalah saya segera menerapkan metode pembelajaran bervariasi dan juga diselingi dengan ice breaking tentu saja, dengan yang disesuaikanlah dengan materi pembelajaran agar pembelajaran semakin menarik sehingga anak-anak bisa semangat belajar, suka dengan pelajaran itu. Contohnya ya seperti pesan berantai itu ya. Saya akan mencari lagi kegiatan-kegiatan game yang berkaitan dengan pembelajaran selain ice breaking pesan berantai yang saya lakukan itu, serta mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid, Bu Wayan. Kemudian tujuannya ya tentu saja agar tercapai tujuan pembelajaran baik dari segi murid maupun dari saya sendiri sebagai pendidik. Tentu saja kalau siswanya suka belajar, gurunya pasti senang di kelas juga begitu. Merasa bahwa pembelajaran saya hari ini berjalan dengan lancar, itu akan membuat hati saya senang juga. Seperti itu, Bu Wayan. Ya, baik. Jadi Ibu akan menerapkan pembelajaran yang bervariasi ya. Baik, Bu. Siapa kira-kira yang bisa membantu Ibu dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Ya, segala rencana ya memang perlu dukungan. Jadi sudah pasti saya akan meminta dukungan dari warga sekolah, terutama kepala sekolah. Dukungan dari rekan-rekan sejawat. Mungkin rekan-rekan sejawat memiliki metode-metode pembelajaran yang lebih baik untuk meningkatkan minat belajar siswa. Saya akan belajar dari mereka juga, meminta dukungan mereka untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai guru. Kemudian saya juga akan berkomunikasi dengan orang tua siswa demi pendidikan anak-anak kami semuanya.
Demikian Bu Baik. Wayan. Kira-kira berapa lama ya Bu waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukannya? Sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama Bu Wayan. Saya mau segera melakukan ini. Saya mau segera karena bagaimanapun anak-anak membutuhkan layanan dari kita sebagai guru. Saya akan melakukan ini secepat mungkin. Hanya saja pencapaiannya yang membutuhkan waktu yang lama. Karena tidak ada yang instan ya Bu Wayan ya. Betul, betul. Pencapaiannya Kapan nih Ibu bisa mulai melakukan rencana ini? secepatnya sih. Sekarang kan masih libur hari raya Bu Wayan ya. Iya, iya betul. Setelah masuk ini minggu depan kita sudah mulai masuk lagi. Saya akan secepatnya, selama liburan ini saya akan membuat rencana-rencana pembelajaran untuk minggu depan agar bisa begitu mulai efektif kegiatan pembelajaran bisa langsung saya terapkan nanti agar murid mendapatkan hak mereka sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai yang diinginkan bagi murid maupun saya sendiri sebagai guru di kelas mereka. Demikian Bu Wayan. Baik. Kemudian komitmen seperti apa yang akan Ibu terapkan atau yang Ibu lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Yang pasti saya harus konsisten melakukan itu. Saya harus konsisten melakukan kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid agar pembelajaran yang saya terapkan di kelas bisa sesuai dengan keinginan murid. Kemudian secara terus-menerus dengan cara mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat dan berbagi praktik baik dengan guru-guru yang hebat. Baik di sekolah maupun di luar sekolah. Kita kan memiliki KKG guru kelas 6. Mungkin saya akan berkolaborasi juga dengan teman-teman di KKG guru kelas 6 biar kami bisa saling sharing lah permasalahan-permasalahan yang ada di kelas dan saya bisa mengupdate berbagai metode pembelajaran yang mungkin bisa digunakan oleh teman-teman yang lain. Hal itu untuk meningkatkan kompetensi saya juga sebagai guru, jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar yang menarik sehingga kehadiran saya di kelas selalu dirindukan oleh murid-murid saya. Baik Bu, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Mungkin internal ya, dari diri saya sendiri yang perlu konsisten menjalaninya. Saya harus konsisten dan terus-menerus melaksanakan pembelajaran ini. Gitu Bu Wayan. Baiklah Bu, semoga rencana itu berjalan dengan lancar ya Bu. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang sejenak tadi? Saya merasa lega ya Bu dan senang sekali Bu. Saya merasa telah menemukan solusi dari hasil perbincangan kita pada pagi ini Bu. Terima kasih Bu Wayan. Syukurlah Iya. kalau begitu. Apakah ada hal lain yang Ibu ingin sampaikan lagi? Saya rasa cukup Bu Wayan. Terima kasih banyak Bu sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya sehingga saya menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih Bu Wayan sudah mendengarkan keluh kesah saya pagi-pagi ini. Terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Saya juga merasa senang bisa mendengarkan cerita dari Ibu.
dan mendapatkan solusi bersama. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya. Sampai jumpa lagi Bu Aher. Selamat pagi. Iya, selamat pagi, suksema Bu Wayan. Ya. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu Selamat pagi Bu Wayan. Apa kabar hari ini? Selamat pagi Bu Aher. Baik Bu, walaupun sebenarnya saya merasa sedikit galau dan bingung Bu Aher. Loh, bingung kenapa Bu? Pagi-pagi sudah bingung ini. Ada yang bisa saya bantu? Boleh kita berbincang sebentar Bu Aher. Itu pun jika saya tidak mengganggu aktivitas Bu Aher. Ya, tentu saja boleh. Saya sedang ada waktu luang sekarang. Ada permasalahan apa ini? Apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nanti ini? Begini Bu, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Mungkin setelah saya cerita sama Ibu, saya akan dapat gambaran apa yang akan saya lakukan. Saya sangat ingin bisa meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas sehingga dapat menciptakan suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa. Memangnya ada masalah apa, Bu Wayan? Itulah Bu, kayaknya kompetensi saya itu kurang, siswanya jadinya malas belajar gitu, cepat bosan. Oh, jadi permasalahannya itu siswanya sering merasa bosan di kelas saat pembelajaran, Bu ya? Iya. Baik Bu, berarti Bu Wayan ingin bisa meningkatkan kompetensi dalam mengelola kelas ya, sehingga dapat menciptakan suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa. Apakah sejauh ini Ibu sudah melakukan hal untuk mencapai tujuan tersebut, Bu Wayan? Sudah Bu Aher, saya sudah mencoba berbagai metode untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa. Tetapi saya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Kayaknya jadinya siswanya itu beberapa siswa itu dapat mengganggu siswa lain sehingga pembelajarannya kurang kondusif, Bu. Oh, jadi ada beberapa siswa yang suka nyeletuk di kelas berarti Bu Wayan ya? Iya, benar Ibu. Baiklah Bu. Apakah ada kira-kira metode yang pernah berhasil Ibu terapkan di kelas? Kira-kira metode apa yang metode pembelajaran apa yang pernah Ibu terapkan di kelas dan itu berhasil, Bu Wayan? Metode saya itu biasanya saya kasih ice breaking gitu loh Bu. Kemudian memberikan pembelajaran yang bervariasi begitu Bu. Mungkin sayanya kurang gimana ya, pokoknya kurang pede lah Bu mengajarnya. Contohnya pembelajaran yang bervariasi itu seperti apa, Bu Wayan? Begini Bu, misalnya saya pernah pembelajaran di luar kelas dengan memanfaatkan lingkungan sebagai media pembelajaran. Jadi pada waktu itu siswa melakukannya secara berkelompok dan masing-masing kelompok mengamati lingkungan di sekitar sekolah.
semisal yang berhubungan dengan pembelajaran IPA. Nah, dapat melakukan pengamatan langsung dan contoh lain adalah melakukan wawancara dengan guru lain untuk Iya, menemukan iya, iya, iya. informasi yang mereka butuhkan. Jika materi matematika, bisa mencari contoh-contoh bidang data di lingkungan sekolah, kemudian bisa langsung melakukan pengukuran keliling, misalnya, dan hasilnya seluruh siswa terlibat dan pembelajaran berjalan sesuai yang diharapkan. Oh, Demikian, Bu iya, iya. Ayan. Ya luar biasa Bu Wayan. Berarti selama ini Bu Wayan sudah melakukan pembelajaran yang bervariasi untuk kelas Bu Wayan ya. Ya itu sudah luar biasa. Kira-kira jika di rating pembelajaran yang Bu Wayan lakukan itu dari angka 1 sampai 10, menurut Ibu berapa tingkat keberhasilan metode yang Ibu lakukan untuk menarik minat belajar murid? Menurut saya, kalau saya berikan peringkat itu antara 8 sampai 9, Bu. Iya baiklah. 8 sampai 9 ya. Selanjutnya apa saja rencana yang Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya Bu Wayan? Yang akan saya lakukan adalah saya segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi, yang tadi saya tingkatkan lagi, seperti yang tadi yang saya ceritakan tuh Bu, dan juga diselingi dengan ice breaking yang menarik, serta ini yang nggak kalah pentingnya, mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid, agar tercapai tujuan pembelajaran baik dari segi murid dan dari segi saya sendiri sebagai seorang pendidik. Dengan mengupdate segala informasi itu dapat meningkatkan pengetahuan saya bagaimana cara mengajar yang baik, sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang, begitu Bu. Iya, jadi Ibu akan segera melakukan metode pembelajaran yang lebih bervariatif Bu ya, Bu Wayan ya. Iya, betul baik Ibu. Bu. Kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut, Bu? Yang membantu saya dalam menyusun rencana ini, yang pertama itu adalah mungkin Bapak Kepala Sekolah, kemudian rekan sejawat, dan tak lupa saya mengkomunikasikan ini kepada wali atau orang tua murid. Terutama rekan sejawat juga ini penting Bu. Ada kan rekan saya di sekolah itu ada yang pinter di kuisis, pinter di game, itu saya bisa minta bantuan beliau mengajari saya berbagi praktik baik. Ya. Jadi Ibu meminta dukungan dari warga sekolah ya. Iya, itu luar biasa sekali Bu Wayan, karena Bu Wayan bisa mencari dukungan dari warga sekolah yang ada di sekolah Ibu Wayan. Ya. Kira-kira berapa lama Ibu waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukan rencana Ibu itu? Sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama, Bu. Hal ini akan saya terapkan secepat mungkin. Hanya saja pencapaiannya yang membutuhkan waktu yang lama, perlu proses. Karena tidak ada yang instan, ya kan Bu? Iya. Betul itu Bu, betul. Tidak ada yang instan ya, semua perlu proses. Jadi Ibu akan secepatnya ya melakukan itu. Nah, kapan nih Ibu bisa mulai melakukan rencana yang Ibu katakan tadi? Wah, kayaknya secepatnya Bu. Akan saya terapkan agar murid mendapatkan hak mereka sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai yang diinginkan bagi murid maupun pendidik, Bu. Oh, iya. Kemudian komitmen seperti apa yang akan Ibu terapkan atau yang akan Ibu lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik, Bu Wayan?
Saya akan konsisten, Bu, secara Mm-mm. terus-menerus dengan cara mengupdate segala informasi, Iya. berkolaborasi dengan rekan sejawat, seperti yang saya katakan tadi, ceritakan Mm-mm. tadi, dan berbagi praktik baik dengan guru yang hebat, baik di sekolah maupun di luar sekolah saya. Nah, untuk meningkatkan kompetisi saya sebagai seorang pendidik. Mm-mm. Jadi, bisa menerapkan pembelajaran dan di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar yang menarik. Sehingga kehadiran saya di kelas itu selalu dirindukan murid. Itulah yang sering saya harapkan sebagai seorang guru, Ibu. Iya, luar biasa Bu Wayan ya. Eh, Rencana Bu Wayan sudah sungguh luar biasa Bu Wayan. Eh, Kalau apa namanya itu dukungan dari warga sekolah sudah, kira-kira dukungan apa lagi yang Bu Wayan butuhkan dari pihak lain Bu? Mungkin dukungan internal dari diri saya saja Hmm, ya, Bu, iya perlu iya iya. konsisten untuk menjalaninya. Apapun, program apapun, kalau tidak konsisten, pasti hasilnya kurang baik, Bu. Iya, iya iya. Bagus itu. Jadi selain dukungan dari warga sekolah, diri sendiri juga perlu konsisten melakukan itu Bu Wayan ya, menurut Bu Wayan. Ya, betul, Ibu. Ya. Jadi benar itu Bu Wayan ya. Eh, Baiklah, semoga rencana itu apa yang Bu Wayan rencanakan bisa berjalan dengan lancar, bisa dilakukan dengan baik sehingga anak-anak belajar sesuai dengan apa yang Bu Wayan harapkan dan mereka memperoleh haknya sebagai siswa di hadapan Bu Wayan ya. Nah, dari percakapan yang kita lakukan ini, kira-kira bagaimana perasaan Bu Wayan saat ini? Saya merasa lega dan senang sekali, Bu. Beban saya Hmm, terasa ringan sekarang. Saya merasa lebih menemukan solusi dari hasil perbincangan kita hari ini. Terima kasih, Bu Aher. Terima kasih. iya, sama-sama Bu Wayan. Semoga dari eh, berbincangan kita hari ini kita bisa Bu Wayan bisa melaksanakan rencana-rencana yang ingin Bu Wayan laksanakan di kelas Bu Wayan ya. Syukurlah kalau begitu Bu Wayan. Jadi apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan lagi Bu Wayan? Saya rasa cukup, Bu Aher. Terima kasih Hmm, banyak sudah meluangkan waktunya untuk berbincang iya. dengan saya, sehingga saya menemukan Mm-mm. solusi dari permasalahan saya. Terima kasih banyak ya, Bu. Iya, sama-sama Bu. Saya juga merasa senang bisa mendengarkan cerita dari Ibu dan mendapatkan solusi bersama-sama. Semoga kita bisa terus saling berbagi Bu Wayan ya. Saya rasa kita cukupkan untuk hari ini dan Bu Wayan bisa melaksanakan pembelajaran sesuai apa yang dirancanakan dan Bu Wayan bisa mengimplementasikannya, mengimplementasikan strategi-strategi, rencana-rencana pembelajaran yang sudah Bu Wayan sampaikan tadi. Kalau gini, apa namanya itu? Nanti beritahu saya ya bagaimana apa namanya itu prosesnya, bagaimana hasilnya nanti setelah Bu Wayan melakukan eh, implementasi di kelas sesuai dengan rencana Bu Wayan itu. Siap, Bu Aher. Segera saya akan melakukannya. Terima kasih banyak, Bu Aher. Ya, sama-sama Bu Wayan. Om Santi 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 Om. Santai, Selamat santai, santai, pagi. Om. Pagi. Iya. Jam berapa?
Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu